itu nasihat-nasihat dari siapa? Isa Al-Masih. Yesus. Ya, Yesus. Kenapa kok sampean harus menyebarkan buku ini ke orang Islam? Ya kan? Kenapa sampean harus menyebarkan ini ke orang Islam? Ya, itu misi kami, Pak. Misi kami untuk sebarluaskan akan Injil Kristus ini. Kalau kita umat Islam itu dilarang sampean itu menyebarkan agama sampean ke orang yang sudah beragama. Dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi artinya gini, udahlah, kamu nggak usah maksain lah agamamu kepada aku. Nggak usah lah kamu datang ke kampungku ngasih-ngasih ilmu apa buku tentang agamamu, sedangkan kau tahu aku beragama Islam gitu loh. Akhir-akhir ini kan marah itu. Apa katanya sales apa itu? Iya, sales buku mungkin. Sales apa? Buku ini, buku agama lain. Ngapain datang gitu? Bahkan di YouTube yang saya lihat itu datang ke ketua takmir apa ke orang takmir itu, ke ibu-ibu. Ngapain sih gitu? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin belajar ayat Quran dan ayatnya itu adalah suratnya Al-Kafirun. Boleh dari surat pendek aja dulu. Surat pendek, dan saya minta nanti tolong jabarin maknanya surat Al-Kafirun itu sebenarnya apa? Masya Allah. Gitu kan? Ya, mungkin saya duluan nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala panjang, kurang panjang. Dunia. La a'budu ma ta'budun wala antum abidunna ma'bud wala kurang panjang. Wala antum abiduna ma'bud wala antum abidunna ma'bud wala ana abidum ma'abadtum wala antum abidunna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Gitu kok? Ya. Coba kok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma a'badtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Saya juga sering kebalik baca ini kok. Sebenarnya saya surat Al-Kafirun itu sering kebalik-balik kok. Soalnya banyak ayat, ada ayat itu yang ini yang sama. Jadi muter-muter biasanya. Gitu loh surat Al-Kafirun kalau baca. Isi surat Al-Kafirun sebenarnya berhubungan dengan toleransi antar agama. Oh. Iya, jadi kita itu dituntut dalam Al-Quran itu ada ketegasan batas. Iki batasku, itu batasmu. Gitu. Dalam hal ibadah, ingat, dalam hal ibadah. Bukan dalam hal muamalah seperti berdagang dan segala macamnya. Kayak gitu. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang di luar Islam. Kalau kita nggak mau bilang kafir, kafir itu artinya masih tertutup kok. Cover boy. Ente pernah jadi cover boy nggak? Ada nggak sih cover boy ada di tengah-tengah? Pasti ditutup kan. Yang dimaksud cover ini tertutup ini adalah tertutup dari Islam, belum membuka hati untuk Islam.
Gitu loh jadinya, orang-orang yang tertutup dari Islam, belum membuka. Kalau mu'alaf itu yang dilembutkan hatinya untuk menerima Islam gitu. Katakanlah wahai orang-orang kafir gitu, la a'budu ma ta'budun, atau tidak akan menyembah apa yang kamu sembah gitu. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang engkau sembah. Artinya udahlah, gue mau nyembah punya gue sendiri, Tuhan gue sendiri. Kayak gitu, jangan ajak gue untuk nyembah Tuhanmu gitu. Ayo kita toleransi yuk gitu. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan saya juga sadar gitu loh, kita suruh ngomong ke orang kafir, saya juga sadar lo itu bukan penyembah Tuhanku. Kamu tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Artinya Tuhanmu dengan Tuhanku itu beda gitu loh. Nggak apa-apa, is okay gitu. Itu maksudnya. Wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan aku tidak akan ikut-ikutan kamu nyembah, tidak akan pernah ikut-ikutan kamu nyembah. Sudah gitu loh, udah kamu sembah Tuhanmu dan aku sembah Tuhanku dengan caraku, kamu dengan caramu menyembah Tuhanmu, dan aku tidak akan menyembah Tuhanmu baik dengan caraku atau dengan caramu gitu. Jadi aku hanya akan menyembah Tuhanku saja dan tidak akan menyembah Tuhanmu gitu. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan artinya kita juga bilang, gue udah sadar, udah tahu kamu tidak akan menyembah Tuhanku. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi artinya saya tahu kamu tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah dengan cara penyembahanmu juga dengan cara penyembahanku gitu. Jadi kita tuh disuruh apa sih, ngajak ayolah gitu, kita open mind gitu. Akhirnya di akhir ayat dikatakan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi artinya gini, udahlah kamu nggak usah maksain lah agamamu kepada aku, nggak usah lah kamu datang ke kampungku ngasih ilmu apa buku tentang agamamu, sedangkan kau tahu aku beragama Islam gitu loh. Akhir-akhir ini kan marah itu ya. Apa katanya, sales apa itu? Iya, sales buku mungkin. Sales apa? Buku-buku ini, buku-buku agama lain. Ngapain datang gitu? Bahkan di YouTube yang saya lihat itu datang ke ketua takmir, apa ke orang takmir itu, ke ibu-ibu. Ngapain sih? Buku apa itu? Ini Sukacita Sejati. Kalau ini isinya itu nasihat-nasihat dari siapa? Isa Al-Masih. Yesus. Ya. Kenapa kok sampean harus menyebarkan buku ini ke orang Islam? Ya, kenapa sampean harus menyebarkan ini ke orang Islam? Ya, itu misi kami, Pak. Misi kami untuk sebarluaskan akan Injil Kristus ini. Kalau kita umat Islam itu dilarang sampean itu menyebarkan agama sampean ke orang yang sudah beragama. Ada undang-undang hukum pidananya. Tadi ada teman sampean kesini perempuan juga sama. Saya belum sempat kasih video. Ini sampean saya videokan nih. Nanti saya viralkan ini. Saya viralkan. Kenapa, Mas? Ini di sini karangan orang Islam, Muslim semuanya. Kalau sampean menyebarkan agama ini, agama yang sampean anut, itu sudah melanggar hukum pidana. Sampean saya pidanakan bisa. Ya, sampean saya pidanakan bisa. Saya siap, kalau saya berjanji bakal video, saya siap menerima kami. Saya hanya menjalani misi sampean itu bukan kepada orang Islam, bukan mengkristenkan orang Islam, bukan. Ya, umat Islam nggak seperti itu. Orang Islam menyebarkan agama untuk umat Islam. Di dalam Islam dilarang memaksakan agama kita kepada orang lain. Enggak, kami nggak maksa. Nggak maksa, ini salah satunya. Iya, kami cuma tergantung bapaknya. Sama. Saya nggak beli. Ya, kalau nggak beli ya udah, boleh. Kalau saya lewat aja juga bapak. Sampai lewat terus, sama jangan sampai sebarkan ini ke orang Islam yang ada di lingkungan kami. Sampai harus izin sama RT RW.
nggak seenaknya saja sampai menyebarkan agama Kristen di hadapan orang Islam. Paham nggak maksud saya? Ya, jangan sampai sebarkan. Kasihan sampai nanti diperkarakan sampai di sini dekat masjid lagi. Kami juga takmir masjid. Paham maksudnya? Ya, bukan kesalahpahaman, ini kesengajaan. Sampai paling di-drop sama teman sampean berapa orang masuk ke wilayah sini. Paham saya itu. Ya, ini sudah saya sebarkan tadi, anak buah sampean itu perempuan tadi sudah saya sebarkan ke kalangan masjid, ke warga sekitar. Ini juga saya sebarkan nanti ini. Ya, ya, udah stop untuk menginjilkan orang Islam. Kalau mau dengan orang Kristen sendiri, ya, jangan dengan orang Islam. Oke? Minta maaf ya Pak. Ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya agak marah karena memang ini masalah sensitif. Ini masalah agama, ya. Jangan sampai kita sesama warga Indonesia diadu domba dengan cara-cara seperti ini. Janganlah. Kita sama satu saudara, kita sama-sama NKRI, ya. Kita harus jaga itu, ya. Kerukunan agama harus tetap kita jaga. Jangan sampai kerukunan ini nanti terpecah belah gara-gara sesuatu yang sebenarnya nggak perlu disampaikan. Iya, oke, boleh tahu bapaknya. Saya Saiku. Ya. Saiku saja. Ya. Ya. Terima kasih sudah menjelaskan. Masnya siapa? Saya bisa. Saya di sini bukan untuk peraturan. Hanya saya menjalani apa yang saya bisa. Dan kalau pemberitahuannya seperti ini, kami akan sampaikan supaya saya kasihan sama sampai Mas Rizal, ya. Terima kasih ya. Ya. Tuhan berkati. Enggak. Oke. Iya, enggak. Ya. Silakan, tapi jangan ke warga Islam, ya. Sekali lagi jangan sampai sebarkan ini ke warga orang Islam. Ini sudah saya sebarkan ke warga sekitar kami. Saya minta mereka videokan dan fotokan. Semuanya yang orang-orang seperti sampean ini saya minta divideokan sama warga sekitar. Nanti kita kumpulkan warga sekitar. Ya, saya mohon sampean sudah sebarkan aja ke tempat lain lah, yang sesama agama sampean. Jangan sampai menyebar ke sesama warga ini. Silakan dirumutinnya, ya. Makasih ya. Ya. Itu udah lakum dinukum waliyadin, ditegaskan di agama di ayat ini. Udah untukmu agamamu, untukku agamaku, untukmu cara menyembah Tuhanmu, agamamu, cara ibadahmu, dan untukku cara agamaku, cara menyembah Tuhanku. Jadi udah jangan dicampur aduk, wes yuk jalan masing-masing gitu loh. Jalan masing-masing. Tetapi ayat ini juga tidak lantas menutup kemungkinan ketika ada orang beragama lain kok datang ke kita, tolong jelaskan tentang agamamu, saya pengen tahu. Kalau dia datang ke kita minta penjelasan agama kita, jangan mundur, jelasin gitu loh, secara detail apa yang dia ingin tahu. Perkara dia mau masuk Islam, ya udah, nggak masalah, kita rangkul, kita didik. Kalau dia nggak mau masuk Islam, kita nggak usah paksa, tetap lakum dinukum waliyadin. Tidaklah kita umat Islam itu melarang orang lain itu mau tahu tentang Islam, detailnya apa gitu loh, cara ibadahnya gimana, kenapa sih ibadahnya begini, kenapa sih, terus hubungan dengan orang tua misalnya yang masih belum Islam, kita tetap harus menjaga akhlak dan tetap sama, tidak boleh berkata uf saja, nggak boleh, wala taqullahumma uffin. Nah itu kita jelaskan kalau orang nanya ke kita, oh terus apa ibadahnya, kenapa harus naik haji gitu, nanya ke kita jelasin kok. Tapi jangan kita datang ke orang yang beragama lain, lu mau tahu nggak tentang Islam, gue jelasin kok harus dengar. Nah itu paksaan namanya kok. Nah dalam Islam itu toleransi luar biasa dijaga. Jadi menanggapi fenomena-fenomena yang tahu-tahu orang datang jadi sales Tuhan, katanya lah datang nawarin ini nawarin itu, buat apa gitu loh, buat apa, ngapain sih cari musuh orang beragama, diajak-ajak mempelajari agama lain. Kalau mau datang belajar ke agama, mau monggo silahkan ajarin. Demikian pula kami, ketika ada orang di luar Islam itu datang ke kita nih, mau belajar tentang Islam, ajarkan yang kita mampu. Kalau kita belum bisa jawab, ya sudah, mungkin Pak Kiai bisa, kita bawa ke Pak Kiai gitu. Jadi di dalam Al-Quran itu, surat Al-Kafirun itu mengajarkan bagaimana kita bertoleransi kok. Hidup toleransi. Bahkan kata Rasulullah, hebatnya tahu nggak kok,
Siapa yang mengganggu kafir zimmi sama saja mengajakku perang, gitu kan? Sama saja menggangguku. Ini Rasulullah loh yang bawa Islam, gitu kan? Yang diamanahin, diturunkan Islam, syariat Islam kepada Rasulullah. Rasulullah itu mengancam orang Islam yang mengganggu orang di luar Islam yang tidak mengganggu Islam. Itu. Jadi kan dalam Islam itu ada dua definisi kafir. Pertama kafir harbi. Kafir harbi ini yang ganggu-ganggu nih, gitu loh. Tenang-tenang dikoyok-koyok. Ada yang kadang menindas, gitu kan. Ada yang ya datang tahu-tahu, wah maksa-maksa suruh pindah agama, gitu kan. Itu kafir harbi. Itu yang sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau kafir zimmi yang dia hidup berdampingan dengan kita, yang lakum dinukum waliyadin, kata Rasulullah, kalau kamu ganggu dia, kamu sama aja ya ganggu aku. Coba bayangin, masa kita mau ganggu Rasulullah? Nggak mungkin kan? Sedemikian jaminan Rasulullah kepada kafir zimmi, kafir yang hidup bersama kita dan tidak mengganggu kita. Itu seperti itu. Luar biasa kan toleransinya? Paham ya sampai sini ya? Benar, paham. Berarti Rasulullah itu sebenarnya benar-benar udah panutan. Iya. Ya, udah panutan, suri teladan kita. Akhlaknya indah, tidak hanya kepada sesama muslim, tetapi juga kepada. Berarti kalau misalnya ada orang bilang nanti, wah kalau misalnya itu agama syariatnya berdiri, kita sebagai orang kafir bakal tertindas, akan dipenggal kepalanya. Berarti itu bohong, boy. Bakal jadi minoritas, hak dipredeli. Tidak kok, kata Rasulullah, siapa yang mengganggu kafir zimmi, yang dia hidup bersama kita, tidak mengganggu kita, tidak mengganggu keyakinan kita, tidak petantang-petenteng, tidak bawa buku-buku untuk memurtadkan umat Islam, kata Rasulullah, kalau ganggu dia nih sama aja ganggu Rasulullah. Kita berani ganggu Rasulullah? Kita kan butuh syafaat Rasulullah. Kita masuk Islam juga kan mengikuti Rasulullah. Semua ibadah kita juga ikutin Rasulullah, panutan kita Rasulullah. Kalau sudah mau mengganggu kafir zimmi, sama aja bermusuhan dengan Rasulullah. Kita yakin bisa masuk surga? Kita dapat syafaatnya? Enggak kan? Ancaman Rasulullah kepada umat Islam keras loh ya, ingat. Ancaman Rasulullah kepada umat Islam, umatnya sendiri itu keras. Ketika kita mengganggu kafir zimmi, sama aja mengganggu Rasulullah. Tuh, luar biasa. Rasulullah melindungi kaum di luar Islam yang hidup bersama dan aman bersama orang Islam pada zamannya, dan itu wajib kita contoh sampai sekarang kok. Dan alhamdulillah di mana Islam itu mayoritas, alhamdulillah tuh jarang yang tertindas. Berarti kalau masalah yang beredar, isu yang beredar atau berita-berita yang di luar itu beredar, kalau nanti Islam berdiri, Islam berjajah, Islam memimpin, orang kafir itu bahkan tertindas, berarti itu tidak benar. Ya jauh lah, itu, sangat jauh. Dari statement dari Ko Aziz itu, makanya saya bilang berarti itu semuanya bohong ya, tidak benar ya. Itu hanya doktrin. Hanya ketakutan, propaganda. Sekarang ginilah, kita nggak usah berbicara ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir gitu ya, orang-orang di luar Islam. Nih kok akhlak Islam itu ya, terhadap semut aja, semut nggak boleh dibunuh loh. Nggak boleh kita ngebunuh semut sembarangan. Ada lubang semut di depan, sapu dulu, gitu kan. Kalau misalnya disapu dia masih belum mau pergi, oke, kita kasih waktu dulu habis disapu. Begitu dia sudah tenang, ambil lubangnya, tutup lubangnya biar berlubang tempat lain. Bukan terus kita kasih racun atau apa. Enggak, Islam itu luar biasa. Semut aja nggak boleh dibunuh sembarangan. Coba bayangin, apalagi manusia. Sahabat-sahabat ngaji cerdas, Dukung dakwah Ngaji Cerdas dengan membeli produk-produk dari Cinta Kurma.
menyediakan berbagai macam kurma, dijamin keasliannya.